Jadi yang namanya lahiran normal itu adalah sebuah proses yang natural yang didahului dengan adanya kontraksi rahim sehingga dia akan membuka pintu jalan lahir, dalam artiannya adalah mulut rahim, dan akan menyebabkan bayi di dalam rahim bisa keluar. Kenapa saya bilang ini proses natural? Karena perempuan itu sudah didesain oleh sang pencipta bahwa dengan kondisi kesehatan jasmani dan juga mentalnya dia, seharusnya sekitar 70-80% ibu hamil itu dapat melahirkan secara normal. Jadi tidak ada korelasi atau hubungan antara usia sang ibu dengan metode persalinannya. Jadi mau dia junior, mau dia senior, mau usianya sudah di atas 40 tahun, selama memang syarat untuk lahiran normalnya terpenuhi, maka moms boleh mencoba untuk melahirkan normal. Jadi sebenarnya lahiran normal tentu memiliki positif dan negatifnya. Karena apa? Karena sebenarnya secara natural perempuan itu harusnya bisa lahiran normal. Tapi memang belakangan ini ada metode lain yang namanya metode sesar, mungkin Mams sudah pernah tahu. Itu adalah salah satu shortcut apabila memang ada syarat yang tidak terpenuhi untuk lahiran normal. Bukan berarti salah satunya mendominasi lebih baik atau tidak. Pada harkatnya lahiran normal atau lahiran sesar, perempuan itu akan tetap melahirkan seorang bayi yang sehat. Harapannya seperti itu. Tapi tentunya dengan proses yang natural, yang lebih alami, tentunya proses perawatan dan juga nanti proses persalinannya akan lebih mudah daripada kalau kita menggunakan lahiran secara sesar. Yang pertama adalah sehat untuk kondisi kesehatan jiwa dan raga sang ibu. Ini yang perlu diperhatikan karena kalau ibunya ada penyakit tertentu seperti mungkin penyakit jantung bawaan, asma yang berat sekali, ataupun ada penyakit lain yang tidak memungkinkan ibu tersebut untuk lahiran normal, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah sehat janinnya. Dalam artian janinnya cukup bulan kehamilannya, tidak ada kelainan pada janin yang mengindikasikan bahwa si janin tersebut tidak dapat dilahirkan normal. Yang ketiga adalah proporsi antara ukuran janin dan juga luas panggul atau luas jalan lahirnya itu terpenuhi, sehingga bahasa kasarnya tidak ada macet pada saat nanti bayi melalui jalan lahir. Jadi gini, persiapan yang paling simpel yang bisa Mams lakukan adalah jaga peningkatan berat badan selama hamil. Itu penting sekali. Karena kalau Mams peningkatan berat badannya berlebihan, maka itu akan sedikit menyulitkan pada saat nanti proses persalinan normal. Yang berikutnya adalah jaga tumbuh kembang janin selama kehamilan. Dalam artian, babynya juga jangan terlalu besar. Karena ada cut off point tertentu yang akan menjadi pertimbangan dokter apakah persalinan ini layak dicoba untuk normal atau tidak. Faktor berikutnya adalah olahraga. Olahraga ini bisa kita lakukan, salah satunya contohnya adalah yoga. Yoga ini bisa dilakukan selama kehamilan, menjelang persalinan, dan juga pasca persalinan. Ada juga breathing exercise. Di sini juga akan melatih bagaimana mom supaya bisa mengejan secara efektif. Jadi tahu kapan harus inhale dan juga exhale pada saat munculnya kontraksi rahim. Yang paling penting nih saat ini yang mungkin masih tabu buat moms adalah pelenturan atau stretching organ-organ ataupun otot daerah panggul. Dalam arti karena jalan lahir perempuan ini sebenarnya sudah fix. Dia terbentuk dari tulang panggul. Rongga panggul itu terbentuk oleh bagian tulang dan juga ada bagian lunaknya. Bagian lunak ini terdiri dari otot, jaringan lemak, dan juga lapisan kulit. Apabila jaringan lapisan kulit, lemak, dan juga ototnya bisa kita lakukan stretching atau pelemasan, tentunya ini tidak akan menghambat pada saat moms mencoba untuk lahiran normal. Yang pertama adalah kondisi fit dari seorang ibu tersebut. Karena apa? Kalau misalnya momsnya tidak fit, maka energi yang akan dipakai untuk proses persalinan akan jadi pertimbangan lain. Bahwa mungkin nanti persalinannya nggak lancar karena mulusnya nggak bagus. Yang kedua adalah harus happy. Karena biasanya nih persalinan itu image-nya adalah persalinan normal itu adalah persalinan proses yang menakutkan atau proses yang tersiksa. Sebenarnya nggak kayak gitu. Karena nyeri sendiri pada saat proses persalinan itu adalah suatu respon dari tubuh yang dapat ditoleransi dengan baik.
Artinya belum pernah ada sejarah orang lahiran normal sampai pingsan. Nah, jadi nggak usah terlalu khawatir, yang penting happy. Karena apa? Pada saat kita happy, akan keluar hormon kebahagiaan atau endorfin. Hormon endorfin ini akan mempengaruhi kerja dari otot rahim mom supaya lebih cepat untuk mengeluarkan si baby. Pada saat kontraksi rahim bagus, maka pintu jalan lahir akan kebuka. So, babynya akan lancar untuk keluar. Jadi sebenarnya perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan output dan outcome yang sempurna. Harapan kita seperti itu. So, harus merencanakan proses persalinan moms itu akan seperti apa. Yang pertama adalah pilih provider kesehatan yang terkualifikasi atau kredibel dan juga moms dan dads percaya. Karena apa? Rekomendasi dari para ahli bahwa persalinan itu seharusnya terjadi di rumah sakit. Dalam artian, di sini memang nggak pernah ada garansi bahwa persalinan itu akan berhasil 100%. So, kalau misalnya pada saat kita mencoba persalinan normal, namun ternyata kita menemukan adanya penyulit, maka time of action dan juga time of decision-nya itu akan terukur. Sehingga dokter obgyn moms akan bisa menentukan proses berikutnya seperti apa. Kalau itu terjadi di rumah sakit, maka hambatan proses rujukan, hambatan transportasi ataupun traffic bisa kita minimalisir sehingga persalinan tersebut akan berjalan dengan lancar.